Oke, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update. Hari ini menjelang bulan puasa ya, bulan Ramadan ya. Kita kedatangan Kasat Pol PP Kabupaten Bogor ya, Pak Cecep Iman. Siap. Assalamualaikum Pak Cecep. Waalaikumsalam Pak Mas Fadi dan selamat siang lah buat semua peserta yang bisa ataupun pendengar yang bisa memantau kegiatan Mas Padi ini nih, Bogor Update. Bogor Update. Luar biasa. Thank you Pak Kasat ya udah hadir di studio kita Pak Kasat. Siap. Sehat-sehat Pak Kasat ya. Alhamdulillah. Ya, sibuk ya. Walaupun kemarin saya terus terang saja hari Rabu malam kami saya tidak tidur Pak. Jam 7 malam sampai jam 5 pagi melakukan penindakan pekat Pak. Alhamdulillah berhasil Pak. Alhamdulillah berhasil. Berhasilnya itu berapa yang dilakukan itu kemarin? Dan apa kegiatannya? Justru kemarin kita melakukan kegiatan pekat yang tentunya ini merupakan program kerja Pol PP ya, kaitan menghadapi bulan suci Ramadan yang pertama Pak. Ya. Yang keduanya tentunya ini dengan 100 hari program Bupati dan Wakil Bupati. Ya. Dan itu ya, agar tercipta iklim yang kondusif terutama di wilayah Kabupaten Bogor dengan banyaknya tawuran, kemudian banyaknya gangguan tertentu bom yang disebabkan orang minum Pak. Gara-gara minum jadi ngacapruk Pak. Ya, ramai itu ya, banyak itu yang viral ya. Di antaranya kami Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penindakan, dan kemarin itu bukan satu titik tapi ada beberapa titik Pak yang dilakukan penertiban Pak, penertiban yang dilakukan oleh kita dan tentunya atas persetujuan dan arahan pimpinan Pak. Ya. Dan ini merupakan sekali lagi ini merupakan program nobat Pak ya, nongobabat yang disampaikan dan menjadi pedoman pemerintah Kabupaten Bogor itu Pak. Berapa kemarin yang didapatkan minuman keras itu? Kurang lebih di 4 titik 8.130. 8.130 dalam satu malam? Dalam satu malam. Wow. Sampai dari jam berapa sampai jam berapa itu kemarin? Dari operasinya dari persiapan jam 7, berangkat jam 8, pulang jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Masukin ke Mako minuman tersebut tentunya kan harus rapih ya. Dan dijamin bahwa minuman tersebut 1 tetes pun, jangankan 1 botol nih, 1 tetes pun tidak boleh keluar Pak, saya jamin. Karena semuanya diberita acarakan ya. Yang 8.500 dan 8.130 ini dijamin jangankan 1 botol kata saya, 1 tetes pun tidak akan keluar, saya jamin Pak. Karena semuanya diberita acarakan. Oke, ini salah satu prestasi Satpol PP menjelang bulan suci Ramadan. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebenarnya. Betul Pak, karena ini tidak saya pun tidak menutup mata banyak aduan-aduan yang muncul dari masyarakat, Pak. Dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Bahkan pernah melakukan juga penindakan Pak, biar samakan persepsi. Ketika Pol PP melakukan penindakan, mana yang harus didampingi sama unsur yang lain, mana yang tidak, kan gitu loh Pak. Kemarin kita pernah di Citerup Pak, ketika kita melakukan pembinaan Linmas ke satu tempat ke Citerup, yang ditanyakan sama saya ke Linmas bukan yang lain-lain, tapi Pak, Linmas di Citerup udah pasti sejahtera. Ada Indomaret, ada pabrik dan lain sebagainya. Pastilah Bapak, minimal Bapak kan hari ngajaga-jaga pakai bagian beren sekitar gitu. Tapi saya yang tanyakan bukan itu. Yang tanyakan sama saya apa yang tidak atau menjadi kendala Bapak di lapangan. Ternyata Pak luar biasa di waktu itu Pak. Bilangnya cuma sedikit, Pak ada toko minuman dekat masjid. Wow, kan luar biasa Pak. Yang benar Pak bisa buktikan sekarang. Saya perintahkan anak buah saya, karena waktu itu posisi saya lagi desa. Perintahkan salah satu komandan regu cek ke lapangan. Ternyata betul Pak. Dekat masjid? Dekat masjid. 20 meter dari masjid tempat tersebut, berjualan tersebut ada miras. Saya harus ada standar operasional prosedur yang harus dilakukan. Pak bisa lapor nggak? Bapak lapor selaku RT atau RW atau DKM ke kita. Saya sekarang jam 10 di sini nih. Kalau Bapak nanti lapor jam 12, jam 2, jam 3, hari ini pun saya akan razia Pak. Akan saya habisin Pak. Ternyata betul Pak. Setelah saya datang ke kantor, sudah ada surat tersebut dari DKM masjid. Langsung ya, langsung gerak ya. Saat itu pun saya perintahkan habisin itu toko minuman. Dan waktu itu kurang lebih ada 430 minuman keras golongan B dan C
di atas 15% saya amankan. Satu toko itu yang dekat masjid. Satu toko yang dekat masjid itu. Nah, ini kan sebagai bukti. Jadi yang namanya penindakan ya tidak mesti kita banyakkan, Pak. Karena apa? Sekali lagi aduannya sudah cukup, Pak. Ya. Dan penindakannya bisa menggunakan ya tadi. Dia saya yakin tidak punya izin, Pak. Dia tidak punya legalitas. Makanya dari itu kami tidak segan-segan melakukan penindakan dan pengamanan penyitaan terhadap barang yang memang dilarang beredar tanpa izin ini, Pak. Iya, karena ini program 100 hari kerja juga pasti. Oke. Bupati dan Wakil Bupati Bogor. Ya. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Ya. Ini sudah besok ya kurang lebih ya. Betul. Dan juga Lebaran. Betul. Kira-kira program selain tadi miras yang memang menjadi musuh kita bersama lah. Itu apa lagi selain itu? Baik, Pak, jadi gini, Pak, Satpol PP itu punya program kerja tentunya ya Pak, yang mengarah kepada visi misi bupati terpilih tentunya, Pak. Sementara visi misi bupati terpilih diantaranya visinya Kabupaten Bogor maju sejahtera istimewa kan, Pak ya, gemilang dan berlandaskan iman dan takwa. Adapun rencana misinya diantara mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, beradab serta masyarakat yang tertib, aman dan tentram. Nah, kita ngomong aman dan tentram, ini Pol PP. Ranah Pol PP. Di situ kita hadir, Pak. Ya. Di situ kita menunjukkan kami punya tugas pokok. Tugas pokok Pol PP sangat jelas. Menegakkan perda perkada, Pak, gangguan transitum dan perlindungan masyarakat. Sangat jelas, Pak. Ketika ada pelanggaran perda di situ, maka Pol PP di situ hadir, Pak. Ya. Maka Pol PP di situ harus menindak. Tapi sebelum menindak, Pol PP tentunya ada SOP yang kita miliki. Apakah ini perlu ditindaklanjuti atau pasti dalami dulu dengan adanya SOP dimaksud, kan gitu, Pak. Jadi tidak semua pelanggaran misalkan bangunan ataupun pelanggaran yang lainnya ditindaklanjuti dengan justisi atau non justisi atau penyegelan ataupun berupa PPNS lain. Kita kaji dulu karena kita punya SOP. Jangan sampai perbuatan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, kami selaku kepala Kasatpol PP menjadi bumerang buat pemerintah Kabupaten Bogor. Karena cara bertindaknya yang salah, Pak. Sekarang maaf, yang namanya pengusaha, baik kecil, sedang ataupun besar, pasti di belakangnya punya latar belakang ataupun ada orang yang mengerti kaitan dengan hukum. Ya. Tentunya legalnya ada. Ketika kita salah melakukan penindakan, karena sekarang itu perda terbuka, Pak, Perbum terbuka, bisa dibuka, Pak. Kita salah, kita pasti digugat, Pak. Yang itu yang saya maksud. Makanya ketika melakukan penindakan kita berdasarkan tentang SOP Permendagri nomor 26 tahun 2015. Oke, artinya ada tim khusus ya bagaimana melihat tindakan-tindakan yang ke depan akan dilakukan. Betul, kita punya PPNS di Pol PPT yang memang pendidikannya hampir 3 bulan dan mereka dilatih, dididik oleh Bareskrim, Pak, disterilkan dan diberikan pengetahuan tentang penindakan, Pak. Makanya tidak semua Pol PP memiliki leaflet PPNS dengan persyaratan yang cukup berat, Pak. Di antaranya pendidikannya saja Pak dia harus S1, Pak. Harus sarjana ya. Harus sarjana. Jadi dia bahwasanya harus punya, kemudian kemampuan deteksinya harus kuat dan pemahaman tentang hukumnya harus mengetahui. Dan ketika dia menyidik, saya selaku Kasat tidak bisa intervensi, Pak. Saya selaku Kasat Pol PP tidak bisa intervensi mewarnai kaitan dengan kebijakan ataupun kaitan dengan pantauan temuan permasalahan di lapangan. Jadi dia pure berdasarkan aturan yang ada. Begitu, Pak Padi. Penting itu, Pak. Jadi nggak sembarangan. Harus. Ya, artinya tim dari Pol PP ini sudah siap lah ya. Dalam menghadapi kondisi apapun yang terjadi di lapangan. Siap. Begitu. Nah, kalau di bulan suci Ramadan apa aja yang akan dilakukan, Pak? Tentunya kalau di bulan suci Ramadan, yang jelas di awal kemarin kita sudah melakukan, tapi yang kita lakukan kemarin sifatnya baru minuman keras. Menghimbau lah kepada seluruh para pengusaha minuman keras gitu ya, coba ikut berpartisipasi karena kalau tidak salah, kemarin Sekda telah mengeluarkan surat himbauan baik ke tempat usaha, tempat hiburan, tempat yang memang akan melanggar aturan. Hikmatnya pelaksanaan bulan suci Ramadan, Pak Sekda telah membuat surat edaran
kaitan dengan hikmatnya bulan suci Ramadan. Ada beberapa poin yang disampaikan dan ini telah disampaikan kepada seluruh camat dan kepala desa untuk disosialisasikan kepada para pengusaha, Pak. Jadi saya mohon jangan sampai Pol PP melakukan penindakan di lapangan, Pak. Artinya ini dilarang sudah ya? Jelas sudah ada surat. Mulai tempat hiburan mulai besok ini anggaplah sudah harus tutup sampai sudah diberlakukan surat edaran dimaksud, Pak. Oke, kalau sampai masih ada yang nakal buka? Nah itu makanya tadi saya ngomong jangan sampai Pol PP hadir di situ lah, Pak. Saya himbau semuanya ikuti aturan tersebut, hargai yang sedang berpuasa, Pak. Ya. Kami tidak akan melakukan penindakan, kami tidak akan berbuat apa-apa kalau tidak ada aduan, Pak. Jadi ketika kita bergerak, ketika kita melakukan tindakan di lapangan, tentunya ada dasar aduan dari masyarakat. Tentang apa? Yaitu tentang pelanggaran, apakah itu ada peredaran minuman, apakah itu ada micet, apakah itu prostitusi, apakah itu karaoke dan sebagainya. Insya Allah, Pak, tanpa dipinta dan deteksi dini kita akan amainkan, Pak. Apakah di awal puasa, pertengahan atau di akhir kita akan melek, Pak, akan melek dan pasti akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya tentunya ada Perda 4 kita. Gangguan tertib di masyarakat, ada Perbub yang mengikat kita, termasuk PP yang sebagai itu landasan kita untuk melakukan penindakan. Oke, ini salah satu usaha Kasat Pol PP pemerintah Kabupaten Bogor agar kenyamanan dalam beribadah selama bulan puasa ini bisa dilaksanakan masyarakat ya. Sangat setuju. Oke, top itu berarti karena ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, Pak. Supaya bulan puasa ini kita juga bisa fokus akhirnya kan. Siap. Gitu. Apalagi tadi udah digerakkan 8.000 sudah dapat nih minuman keras kan? Mudah-mudahan. Tapi ini akan rutin dong selama bulan puasa ya? Tadi kegiatan razia ini atau menunggu informasi? Jadi begini, Pak, ini sebagai gebrakan awal ya, atau langkah awal supaya mereka tahu bahwa Pol PP ketika aturan tersebut belum diberlakukan karena surat edaran tersebut baru keluar kemarin, Pak, yang ditandatangan oleh Pak Sekda atas nama Bupati karena Bupati sedang retret. Kemudian Pak Wakil Bupati juga ikut ke Magelang, Pak Sekda menandatangani surat itu. Tapi intinya kan surat tersebut keluar dari pemerintah Kabupaten Bogor, Pak. Tentang larangan, Pak. Di sini jelas larangan semuanya, Pak, dan himbauan, larangan, himbauan. Ini menjadi pedoman untuk kita ketika melakukan penindakan di lapangan. Kalau dari tahun ke tahun, Pak, bicara pengalaman sebelumnya, yang bandel itu yang masih bandel biasanya apa, Pak? Kalau masih buka juga nih bulan suci Ramadan nih. Tahun biasanya tempat hiburan, Pak, karaoke, terus tempat massage ya, tempat pijat. Nah, ini akan menjadi atensi, Pak. Ketika kita dapat laporan, kami tidak akan segan, Pak. Akan saya tindak lanjuti, Pak, sesuai dengan ketentuan. Ya, kalau tempat hiburan ditemukan bahwa dia di bawah umur, ya akan kita tindak lanjuti sesuai ketentuan. Tapi kalau memang dia sudah melakukan pijat, tapi dari pijat plus udah disampaikan, Pak, karena kita pastikan akan kita bawa ke panti, Pak, baik di Sukabumi ataupun di Cirebon. Ya, kerjasama dengan Dinsos nantinya, Pak, kalau ke tempat-tempat kayak begitu, Pak. Oke, ini kan penyakit masyarakat lah ya, anggaplah begitu, yang akhirnya sulit juga kita, tapi memang ini tindakan harus dilakukan akhirnya kan gitu. Sebelumnya juga ada berita juga kalau habis dari daerah Sukamakmur ya, daerah sana ya. Habis razia juga di sana ya. Razia micet waktu itu ya. Waktu itu adanya laporan, Pak, laporan dari masyarakat masuk ke dewan gitu ya. Hanya mungkin permasalahannya perlu pun diketahui nih, Pak. Penindakan Pol PP kaitan dengan PSK ataupun wanita tunasusila ini pun saya menemui masalah, Pak. Menemui masalahnya apa? Kaitan dengan penampungan, Pak. Bogor itu Kabupaten Bogor, di Sukabumi sudah pada tahu, Pak. Ketika Sukabumi kosong, telepon Kabupaten Bogor dalam waktu zaman sudah penuh, Pak, karena terbatas, Pak. Dan kebanyakan diisi sama Kabupaten Bogor. Karena kabupaten kota lain yang mungkin penindakannya kurang atau apa, yang jelas kami udah booking, Pak. Mas, kalau Sukabumi kosong nggak usah telepon yang lain, telepon Kabupaten Bogor. Ya. Saya hitungan jam, 30 orang saya bisa kirim ke sana ya? Insya Allah penuh. Hanya permasalahannya, Pak, dengan banyaknya tempat, kemudian dinamika sekarang pembangunan di tiap kecamatan luar biasa, tidak diikuti dengan jumlah penyerapan jumlah tenaga kerja, sulitnya pencari pekerjaan, akhirnya mereka yang tadi tanda petik, Pak, akhirnya jadi jalan pintas, jadi
menjadi PSK ataupun menjajakan diri. Dan yang lebih ngerinya Pak, yang pernah saya nanya gitu ya, dan mendapatkan jelas dia menjajakan diri, melayani hidung belang 1 hari itu bisa 2 kali Pak, dengan tarif X rupiah lah. Orang tuanya yang lebih ngeri tahu Pak. Orang tua dari si penjajah seks ini tahu bahwa dia menjual diri. Permasalahannya sedikit Pak, masalah ekonomi. Pak Pol PP, apakah Pak Pol PP bisa memberikan anaknya yang masih balita dan bisa menghidupi keluarganya? Saya nggak bisa ngomong Pak. Oke, artinya sempat ada perlawanan dari orang tua gitu ya? Ada pembelaan lah, nggak begitu? Betul, karena saat itu Sukabumi kosong Pak. Iya. Dalam arti Sukabumi kosong, setelah saya mau kirim ke sana, dikirimkan ke sana ternyata menolak, ternyata Sukabumi sudah penuh. Makanya dari itu kami melakukan pembinaan berupa nanya ke yang bersangkutan. Ternyata setelah mereka betul A1 bahwa mereka itu PSK, 1 hari bisa melayani 3-4 orang. Dan orang tuanya pun tahu. Nah, kemudian karena tidak akan dilakukan pembinaan ke Sukabumi atau ke Cirebon, akhirnya kami kontak orang tuanya Pak. Iya. Ternyata orang tuanya mengetahui betul bahwa anaknya menjajakan diri. Ngeri kan Pak? Wow. Sangat ngeri, sangat miris Pak. Ya, jadi saya minta gitu ya, pemerintah Kabupaten Bogor dengan PAD yang begitu besar, ya tolonglah sisihkan karena dinamika pembangunan di Kabupaten Bogor luar biasa. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Bogor luar biasa. Tapi tolong pelayanan sosialnya lah ya. Nah, dengan berkembangnya pembangunan otomatis masalah sosialnya pun tolong perhatikan. Oke, ini menjadi suatu masalah akhirnya. Ini menjadi masalah dan para dewan sudah pada mengetahui dan mudah-mudahan ini Kadinsos dengan adanya Kadinsos yang baru, kami sedang berkolaborasi dengan beliau, mudah-mudahan beliau yang di Citerup itu bisa dijadikan tempat penampungan Pak, yang seperti yang di Sukabumi, mudah-mudahan. Nah, sementara ini yang di Citerup hanya untuk transit Pak, 1 hari 2 hari dikeluarin lagi. Dan yang lebih ngeri ketika kita lakukan penindakan terhadap yang bersangkutan, ketika hanya ditanya kayak tadi yang saya jelaskan ke orang tuanya, dikeluarin lagi, dipanggil orang tuanya, diberikan lagi ke orang tuanya. Yang lebih ngerinya dampaknya Pak, bilangnya begini, sama Pol PP nggak diapa-apain, hanya ditanya-tanya sana, terus dikeluarin lagi, besoknya memakai baju yang lebih berani. Tadinya pakai celana jeans, besoknya bisa pakai rok mini yang lebih seronok Pak. Karena bahasa yang tadi, sama Pol PP nggak diapa-apain. Artinya nggak ada efek jerah ya? Nah itu Pak, makanya kami mohon kepada semua stakeholder yang terlibat kaitan penanganan masalah sosial ini bukan masalah sepele, masalah sosial tuh Pak. Anak jalanan, PSK dan lain sebagainya ini harus betul-betul ditangani. Nggak bagus lah dengan berkembangnya satu wilayah begitu bagus, tapi masalah sosialnya justru tidak tertangani Pak. Kemarin sempat juga kita tahu bahwa sempat ramai dah, itu luar biasa juga Puncak Pak. Siap. Ya itu sempat viral di mana-mana Pak. Jadi berita nasional. Siap. Ya karena penertiban wilayah Puncak, terutama bangunan liar. Siap. Nah sejauh ini bagaimana perkembangannya dan ke depan akan seperti apa lagi Pak? Baik, terima kasih. Ini Puncak perlu disampaikan Pak Badi, sampai kemarin ya hampir mau mendekati 1 tahun ya pelaksanaan penertiban Puncak. Efeknya luar biasa Pak. Sampai dari luar provinsi pada datang berkunjung ke Pol PP Kabupaten Bogor, ingin mempelajari, ingin belajar kaitan dengan penanganan masalah pembongkaran seperti apa sih Pak. Kan gitu ya Pak. Tentunya kami Satuan Polisi Pamung Praja sebetulnya aturannya antara Polisi Pamung Praja, provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia sama Pak. Tugasnya sama. Penegakan perda perkada. Hanya mungkin cara bertindaknya, cara melakukan konsolidasi di internal Pak, di Muspida yang mungkin sedikit berbeda Pak. Kalau apa yang dikatakan berbedanya apa Pak? Berbedanya ya aturannya sama, penegakan perda perkada, dan mereka ada juga yang datang ke Kabupaten Bogor waktu itu di salah satu daerah, saya maaf tidak bisa menyebutkan daerahnya, pingin melakukan penindakan seperti Kabupaten Bogor. Setelah komunikasi dibahas dan diterima sama kita tim tersebut, ternyata ditanyakan perda tentang gangguan Trantibum aja tidak punya. Bagaimana dia mau melakukan penindakan terhadap? Oke, dasar hukumnya nggak ada gitu ya? Dasar hukum payung hukumnya atau tidak ada. Jadi mereka dengan mudahnya dengan melihat Bogor bisa berhasil.
yang beberapa periode tidak selesai, berapa tahun tidak selesai, tapi toh di akhir, terutama tahun 2004 bisa PKL tersebut bisa tertata lah ke tempat area yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, Pak. Sampai hari ini masih ada yang nakal gak, Pak? Sampai bangun lagi misalkan dia kan di pinggir jalan. Sampai saat ini dari saat pembongkaran kita tidak melepas, Pak. Jadi kita ada 2 shift yang kita tugaskan pagi sampai jam 2. Ya. Sebanyak 15 orang kita tugaskan ke sana. Shift keduanya dari jam 2 kita sampai jam 9 malam. Jadi kita ada 2 shift, istilahnya menjaga pedagang-pedagang yang bergeser, Pak, sekarang itu. Nah, baik ke mobil ataupun ke motor, Pak. Nah, karena kalau kendaraan kita dalam arti bangunan tetap begitu berdiri saja, tenda udah kita tertibkan, Pak. Ya. Hanya sekarang beralih. Beralih ke motor dengan mobil. Dan bahkan ada sepeda juga ya biasanya. Nah, ya. Sering lihat juga tuh, Pak. Dan yang lebih lucunya, Pak, kucing-kucingan, Pak. Ketika anak-anak kita ini razia nih misalkan seret ke atas, udah di atas, dia dagang Pak di bawah, Pak. Dan sebaliknya. Turun dia ke atas ya, Pak ya. Nah, itu ini menjadi masalah. Ini jadi masalah. Itu aturannya belum ada ya, Pak. Kalau jualan memakai kendaraan itu, Pak. Yang tidak menetap justru, gitu loh. Kita kemarin dengan Lantas sudah sepakat, dengan Dishub sudah sepakat, karena apa? Yang namanya kendaraan dimodifikasi, dipergunakan untuk berdagang dan tidak diperkenankan. Makanya kemarin kita dengan Kasat Lantas, dengan Dishub melakukan razia bareng, dan kita tidak ada ampun, Pak, karena memang itu daerah memang bukan kita tidak memperbolehkan, kan kita sudah menyiapkan tempat, Pak. Ya, ada tempatnya. Rest area yang telah kita siapkan. Silahkan isi tempat itu, kan itu, Pak, yang telah disiapkan. Ramekan tempat itu, kan itu, Pak. Makanya kita kemarin melakukan razia terhadap kendaraan-kendaraan baik roda 4 atau roda 2. Dan ketika jual kopi dan sebagainya, kita angkut termosnya, kita angkut gasnya. Karena apa, Pak? Bukan apa-apa. Ketika dibiarkan, kan ini bukan semakin ini, Pak, semakin kondusif, justru semakin liar gitu loh, Pak. Dan insya Allah dengan rencana ke depan gitu ya, pemerintah Kabupaten Bogor, makanya begini, Mas, ada satu masalah yang memang sekarang kita hadapi. Pol PP itu mudah, Pak. Ketika melakukan pembongkaran puncak yang direncanakan oleh orang lain atau dinas yang lain bisa 3 hari 4 hari. Pol PP melakukan penindakan saat itu hanya berjam-jam, Pak. Jadi tugas Pol PP merobohkan PKL itu sebetulnya 1 hari selesai, Pak. Tapi pasca pembongkaran, puingnya, sampahnya, terus penanganannya sampai sekarang kan terus dipikirkan, Pak. Bapeda melalui Pasekda telah melakukan koordinasi baik oleh Kementerian PUPR dan kementerian-kementerian lainnya kaitan penataan puncak pasca penertiban, Pak. Jadi yang kita bahas ini artinya yang dipikirkan itu bukan hanya bagaimana membongkar atau merapikan kawasan tersebut ya. Betul. Tapi pasca itunya apa? Pasca itunya justru yang sulit. Kalau wilayahnya dipindahkan sudah ya, sudah ada rest area ya. Ya, alhamdulillah semua OPD diperintahkan oleh pimpinan, oleh Bupati, yang mudah-mudahan sekarang berlanjut kepada pimpinannya sekarang Pak Rudi Susmanto, Bupati terpilih, dengan Pak Ade Jarot. Mudah-mudahan ini puncak terus mendapat apresiasi, Pak, dan terus dapat dukungan sehingga betul-betul kawasan wisata nasional, Pak, puncak bisa lebih nyaman, lebih asri untuk orang datang yang menumbuhkan pendapatan daerah hasilnya. Karena apa? Ke puncak nyaman deh gitu, ke puncak indah lah gitu loh, Pak. Kemudian untuk misalkan untuk kulinernya pun disiapin oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui ya tadi, Pak, rest area itu. Oke, koordinasinya bagaimana sih, Pak, kalau memang ternyata berbenturan aturan tersebut, atau itu ranahnya provinsi misalnya, atau itu ranahnya nasional misalnya, itu gimana, Pak? Nah, kalau untuk kita ini lebihnya kita, Pak, alhamdulillah, Pak, kita kaitan dengan kewenangan-kewenangan yang diatur oleh provinsi atau kewenangan-kewenangan yang dicabut dan dialihkan ke provinsi, kita terus lakukan koordinasi sebaik mungkin, Pak. Di antaranya saya jabarkan salah satu tempat Asep Strawberry, Pak. Itu Asep Strawberry kan aset milik provinsi, Pak. Saat penertiban kita tidak lakukan pembongkaran karena apa? Kita tahu bahwa tempat tersebut sudah bersertifikat, Pak. Sertifikatnya milik provinsi. Ya. Makanya kami koordinasi ke
pemerintahan provinsi termasuk Kasat Pol PP provinsi untuk melakukan koordinasi, Pak. Sehingga saat penertiban yang namanya bangunan yang dulunya ex Rindu Alam yang sekarang dikerjasamakan oleh pemerintah provinsi ke Asep Strawberry, kita tidak lakukan penindakan, Pak. Tapi kita lakukan justisi sidang, Pak. Denda 50 juta waktu itu, Pak. Dengan disyaratkan untuk memproses perizinan. Dan hari ini, beberapa hari kemudian, Asep Strawberry telah memiliki perizinan yang dikeluarkan oleh dinas terkait, Pak, DPKPP termasuk BPTSP telah melakukan izin sesuai dengan ketentuan. Ada pelanggaran-pelanggaran tapi disarankan untuk membongkar sendiri dan alhamdulillah sudah dilakukan pembongkaran mandiri dan sekarang izinnya sudah keluar. Oh, izinnya sudah keluar. Sudah keluar. Jadi sekarang artinya kalau memang ada yang berbenturan itu berkoordinasi lah ya. Ya. Karena kan nggak semuanya juga ini aset pemerintah Kabupaten Bogor ya. Ada juga beberapa aset pemerintah lain. Betul. Yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Ya. Gitu. Tapi yang pasti Puncak akan terus dilakukan pemantauan berarti, Pak? Puncak merupakan daerah wisata nasional dan yang bisa mendongkrak pendapatan asli daerah di antara dari sektor wisata termasuk hotel dan resto. Kita akan concern di situ, Pak. Ya. Kemudian di tempat-tempat lain juga yang kaitan dengan gangguan trantibu seperti rumah sakit, kemudian tempat-tempat yang memang fasilitas umum, kita akan atensi, Pak, kaitan dengan penataan parkirnya, penataan PKL-nya. Ke depan akan sangat banyak, Pak, tugas Pol PP yang akan dilakukan, Pak, kaitan dengan penataan kewilayahan. Kita jangan menutup mata dan saya pun tidak menutup mata. Di beberapa tempat masih banyak pelanggaran yang harus kita tertibkan, Pak. Apa tuh, Pak, yang biasanya, Pak? Di antaranya penataan para PKI yang ada di tempat-tempat tertentu pasar biasanya, Pak. Baik Citerup, Cibinong, Parung, itu kan banyak PKL yang sampai saat ini saya tidak menutup mata. Masih banyak yang harus kita tertibkan. Tapi kan penertiban itu bukan untuk mengusir, tapi untuk dilakukan penataan. Makanya ada pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat. Kan itu loh, Pak. Ya. Nanti Pak Camat memberikan sosialisasi, edukasi kepada para PKI yang ada di wilayah kecamatannya masing-masing. Baik Citerup, Cibinong, Cilengsi, kemudian Parung, Ciawi, kemudian Wiliang yang menimbulkan kemacetan, tolong sosialisasikan. Nah, nanti kalau seandainya bisa dilakukan penataan, dialihkan ke tempat atau ke dalam, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya terpaksa. Perda, saya selaku penegak perda akan melakukan penataan, Pak, dengan cara ya tadi. Aturan yang dipakai, Pak. Itu. Oke, artinya tetap lah ya pemerintah daerah memberikan solusi juga. Solusi, betul. Awal pasti itu dong yang disampaikan. Ya. Ini solusinya begini, betul. dalam dan lain hal. Tapi kalau nggak ngerti juga ya mau nggak mau akhirnya kan gitu. Ya, itu, Pak. Karena kan membangun ketertiban umum akhirnya. Siap. Oke, jadi program ke depan tetap nobat dijalankan, Pak ya? Insya Allah, Pak. Bahkan kita akan rapatkan barisan dan arahan dari pimpinan Bupati terpilih sekarang. Pak Kasat konsekuen ya dengan tugas pokok dan fungsi. Insya Allah, Pak. Saya selama dipercaya pimpinan, Pak, kaitan dengan tugas pokok dan fungsi itu merupakan marwah saya, Pak. Dan saya akan komitmen ketika ada pelanggaran kaitan gangguan trantibun sesuai dengan SOP saya akan tindak. Saya tidak akan tebang pilih dan tentunya atas arahan tupoksi, kemudian nomenklatur dan SOP yang ada, saya pasti akan tindak lanjuti. Oke, siap. Artinya masyarakat Kabupaten Bogor tenang saja. Siap. Kita beribadah terutama di bulan suci Ramadan. Pol PP siap ini ya. Siap. Mengamankan situasi ya kan, agar kita nyaman dalam beribadah. Siap. Dan hati-hati nih buat yang tadi ya, terutama THM ya, minuman keras atau prostitusi, hati-hati ini ya, karena memang sudah ada perintah untuk tidak dibuka selama bulan suci Ramadan. Betul sekali. Itu yang paling penting. Betul sekali. Jadi surat Sekda sudah keluar, saya sebutin ya, suratnya nomor 451.13 garis miring 1144 garis miring Kesra. Di situ sangat jelas ditujukan pada para kepala daerah, kepala BUMD serta camat, Pak, dan kepala desa. Oke. Nah, di situ ada 6 poin yang jelas. Di sini banyaknya mewujudkan iklim, mengajak semua lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas wilayah dan seterusnya, termasuk pelanggaran kepada pemilik resto, pengusaha, tempat hiburan. Kemudian kepada masyarakat juga untuk melakukan yang terakhir yang melakukan sosialisasi himbauan kaitan dengan pengelolaan
Basnas Pak, termasuk sedekah Pak. Sedekah ya. Oke, artinya suratnya real sudah muncul. Dan ini menjadi acuan Pak. Acuan bulan suci Ramadan ke depan. Ketika ada yang melanggar tentang surat ini, ya kami akan mendatangi. Ya. Kami akan silaturahmi. Ya. Tapi silaturahmi itu dalam bentuk penindakan Pak. Oke. Hati-hati. Siap. Mantap lah. Artinya dasar hukumnya sudah ada, dasar perintahnya sudah ada. Siap. Tinggal dijalankan, dan ini kinerja Satpol PP lagi-lagi kita tunggu ya. Siap. Dan semangatlah untuk Satpol PP Kabupaten Bogor. Terima kasih. Karena bulan suci Ramadan malah kegiatannya akan lebih banyak sepertinya nih Pak ya. Siap. Karena kan mengamankan situasi Kabupaten Bogor masih lebih baik lagi ke depannya. Oke. Mungkin itu Pak Cecep, selamat bertugas. Terima kasih Mas Padi, teman-teman. Semangat terus ya. Semangat terus. Dan saya himbau pada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, laksanakan apa yang menjadi surat edaran yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bogor khusus untuk dunia usaha, pedomani itu. Jangan sampai Pol-PP datang ke wilayah gara-gara ada pelanggaran, itu aja Pak. Dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada yang melaksanakan. Mudah-mudahan ibadah puasa tahun ini mendapatkan keberkahan, kemudahan, kelancaran Pak tentunya Pak ya. Amin. Sama-sama Pak. Dan juga semangat juga buat Satpol PP Kabupaten Bogor. Terima kasih. Oke, makasih ya Pak. Makasih Pak Kasat. Kita ketemu lagi di next time. Saya Fadil. Bye. Siap. Thank you.